Seri Apologetika nomor 2. Jangan melecehkan sakramen-sakramen. Diterjemahkan dari sumber seperti yang tertera pada layar. Sebelumnya, Mr. Matthew Please memulai diskusi tentang bagaimana sakramen-sakramen bekerja dengan menjelaskan prinsip ex opere operato. Ajaran dogmatis ini sangat penting, khususnya dalam pembelaan melawan bid'ah-bid'ah. Akan tetapi, ada kecenderungan di kalangan umat Katolik untuk terlalu menitik beratkan prinsip ini sehingga mengarah pada esidia atau apatis rohani, atau yang lebih parah lagi, tahayul. Sakramen sah jika ritusnya dijalankan, yakni dengan materi, format, dan niat yang tepat dari pelayannya. Karena itu, umat Katolik seringkali keliru, memusatkan perhatian hanya pada ritus yang sedang berlangsung. Kekeliruannya adalah dengan menjadikan ritus sebagai satu-satunya hal yang perlu diperhitungkan. Perspektif ini mengarah pada semacam minimalisme. Umat Katolik hanya ingin melakukan hal-hal yang sifatnya perlu dengan upaya minimal. Mereka menghadiri misa pada hari Minggu, tapi dengan setengah hati dan pikiran melayang. Mereka bahkan bertanya, seberapa jauh aku boleh terlambat datang misa, tapi masih tetap memenuhi kewajibanku. Mereka memperlakukan pengakuan dosa setara dengan mesin penjual otomatis. Jika saya memasukkan 25 sen dan menekan serangkaian tombol, maka saya akan mendapatkan barang yang saya inginkan. Hal ini sama halnya jika saya masuk ruang pengakuan dosa, mengatakan hal-hal tertentu dan mengucapkan beberapa doa, maka otomatis saya akan mendapatkan pengampunan. Kurangnya niat dan semangat semacam ini membuat orang-orang non-Katolik menuduh bahwa kita menganggap pengakuan dosa bekerja seolah-olah melalui sihir. Pasangan-pasangan yang telah bertunangan pada umumnya menghabiskan lebih banyak waktu, uang, dan upaya untuk mempersiapkan resepsi pernikahan ketimbang mempersiapkan upacara pernikahan suci yang sesungguhnya di mana Allah akan mempersatukan mereka hingga maut memisahkan. Para orang tua seringkali lebih mementingkan hadiah-hadiah dan pesta yang dirayakan sesudah pembaptisan ketimbang mempersiapkan diri mereka menyambut upacara pembaptisan yang sesungguhnya dan tanggung jawab yang mengikutinya. Kalau sikap saya begini, pantaskah saya bertanya-tanya, mengapa rahmat-rahmat yang Tuhan anugerahkan melalui sakramen-sakramen kurang berdampak atau tidak berdampak efektif dalam kehidupan saya? Belajar dari para kudus. Santa Teresia dari Avila mengatakan bahwa menerima komuni kudus hanya sekali sudah cukup untuk membuat seseorang menjadi orang kudus yang sempurna. Ini karena dalam komuni kudus yang kita terima adalah Allah yang tak terbatas, sempurna dan maha kuasa. Dengan demikian, wajarlah jika kita harus menjadi sempurna seperti Bapa Surgawi yang sempurna. Berdasarkan Matius 5 ayat 48. Tetapi siapa gerangan di antara kita yang menjadi sempurna setelah menerima komuni pertama? Kadang-kadang saya bahkan ragu, apakah saya telah maju dalam hal kebaikan, bahkan yang terkecil sekalipun, setelah menerima Tuhan dan Juru Selamatku. Mengapa demikian? Beata Imelda Lambertini
sangat rindu untuk menerima komuni kudus. Selama bertahun-tahun, ia memohon dan memohon anugerah istimewa ini. Tetapi karena ia terlalu muda, ia berkali-kali ditolak. Suatu hari setelah misa, Hosti Kudus secara ajaib meninggalkan altar, melayang menuju tempat Imelda berlutut. Melayang di udara, tepat di depan wajahnya. Ketika imam melihat hal ini, ia percaya bahwa Tuhan menghendaki Imelda menerimanya. Hasrat Imelda akan Tuhan begitu dalam, sehingga setelah komuni pertamanya, ia mengalami ekstasi dan meninggal dunia. Ia meninggal dan bersatu dengan Tuhan selamanya di surga. Bagaimana mungkin menerima hosti suci mampu berdampak sedemikian besar pada Beata Imelda, sementara Anda dan saya berkali-kali menerima komuni kudus tanpa hasil yang nyata? Apakah Tuhan memberikan dirinya sepenuhnya kepada Imelda, tetapi hanya memberikan dirinya sebagian atau setengah hati kepada Anda dan saya? Tentu saja tidak. Apakah komuni kudus yang diterima Beata Imelda sah atau ex opere operato, sedangkan yang Anda dan saya terima tidak sah? Tentu saja tidak. Jadi, jika Beata Imelda, Anda dan saya menerima satu Tuhan yang sama dalam komuni kudus, lalu apa gerangan yang menyebabkan perbedaan yang luar biasa besar ini? Ex opere operantis, prinsip-prinsip dasar. Ini jelas bukan prinsip ex opere operato yang sangat dititik beratkan oleh umat Katolik. Jadi pasti ada prinsip sakramental lain yang penting. Memang ada. Prinsip ini dalam bahasa Latin disebut ex opere operantis, atau secara harafiah diterjemahkan sebagai dari karya si pelaku. Orang-orang sangat jarang membicarakannya, tapi menurut saya prinsip ini patut lebih diperhatikan. Prinsip ini mudah dipahami, cukup logis, tapi untuk memahami prinsip ini sepenuhnya mungkin butuh waktu seumur hidup. Saya percaya dua prinsip pokok yang mendasari ajaran ini. Pertama, Allah menganugerahkan manusia kehendak bebas dan tidak mengganggunya. Dengan kata lain, Allah tidak akan memaksakan kehendaknya kepada jiwa manusia manapun. Dia seorang pria yang sempurna. Terserah pada kita masing-masing untuk memilih dengan bebas, menerima dan mengasihi Dia sebagai balasannya. Kedua, seseorang tidak mungkin menerima apa yang tidak ingin ia terima. Tubuh singa cenderung tidak memperoleh nutrisi dari rumput. Oleh karena itu, rumput tidak akan dapat mempertahankan kelangsungan hidup singa. Seseorang yang buta cenderung tidak menerima informasi melalui penglihatan. Oleh sebab itu, rangsangan visual tidak dapat memberinya informasi. Seorang murid sekolah dasar yang sedang mempelajari dasar-dasar penjumlahan tidak akan mampu menerima pengetahuan tentang kalkulus. Prinsip yang sama ini berlaku dalam kehidupan rohani. Seseorang tidak mungkin menerima rahmat-rahmat yang tidak ingin dia terima, sekalipun rahmat-rahmat tersebut tersedia dalam sebuah sakramen yang sah, yaitu melalui ex opere operato. Ex opere operantis, faktor-faktor subjektif.
Ex opere operantis merupakan prinsip sakramental yang menjunjung tinggi kebebasan individual dan memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhi subjek manusia dan menuntunnya untuk menerima rahmat-rahmat Allah. Karena manusia terdiri dari tubuh dan jiwa, kecenderungan kita dipengaruhi oleh faktor-faktor material dan spiritual. Karena kita makhluk-makhluk yang saling berhubungan, faktor-faktor interpersonal juga sangat penting. Faktor-faktor ini bermacam-macam dan jumlahnya terlalu banyak untuk disebutkan. Tapi, mari kita perhatikan beberapa faktor yang umum bagi kita semua. Dari segi estetika, seberapa menyenangkan gereja tempat kita menerima sakramen? Apakah arsitekturnya secara alami mengangkat pikiran dan hati kita kepada Tuhan? Seberapa agung dan hikmatnya liturgi? Apakah ia memenuhi hati kita dengan perasaan sakral? Bahasa yang sakral atau Latin, nyanyian Gregorian, dupa, dan lilin-lilin, semuanya pasti mengungkapkan misteri suci yang lebih besar dibandingkan dengan hal-hal duniawi atau dangkal. Bagaimanakah kita memandang kekudusan pribadi dari imam yang melayani sakramen? Apakah ia melaksanakan ritus dengan tepat dan devosional? Apakah khotbahnya menginspirasi? Apakah imannya nampak dengan jelas? Apakah pengalaman-pengalaman masa lalu seseorang tentang iman dan dampak sakramental? Apakah seseorang pernah diteguhkan oleh seorang imam atau wakil gereja? Sebaliknya, apakah seseorang pernah mengalami ketidakadilan yang dilakukan oleh wakil-wakil gereja? Di atas semuanya itu, faktor yang paling penting, bahkan lebih penting dari yang disebutkan di atas, adalah disposisi batin seseorang. Seberapa sungguh-sungguh ia merindukan Tuhan? Seberapa terikat ia pada kesombongan dunia dan hawa nafsu kedagingan? Seberapa banyak ia berdoa dan mencari persatuan dengan Allah? Seberapa banyak ia menolak dosa dan godaan? Seberapa banyak upaya yang dilakukan untuk mempersiapkan diri menerima rahmat-rahmat Tuhan? Berapa banyak waktu yang ia habiskan untuk mengucap syukur atas rahmat-rahmat yang diterima? Ex opere operantis, hal-hal praktis yang diterapkan. Ingatlah, dalam sakramen-sakramen, Allah dengan bebas memilih untuk menganugerahkan rahmat pengudusannya, yaitu kehidupan ilahinya sendiri. Akan tetapi, ex opere operantis adalah prinsip yang menjunjung tinggi kehendak bebas setiap individu dan memperhitungkan semua faktor yang mempengaruhi subjek manusia, memungkinkan dia untuk menerima rahmat-rahmat Tuhan dengan lebih baik atau kurang baik. Ini juga merupakan faktor-faktor yang mampu dikendalikan oleh setiap individu. Seorang awam lazimnya tidak dapat mempengaruhi materi, format, atau niat dari imam. Oleh karena itu, ex opere operantis sebagian besar masuk ruang lingkup individu tersebut dan menjadi tanggung jawab pribadinya. Rangkulah tugas ini dan berusahalah untuk meraih yang terbaik. Berkaitan dengan kurban misa kudus, saya mendorong Anda untuk mencari imam yang menurut Anda paling mengobarkan semangat kekudusan. Hadirilah liturgi yang sehikmat dan sesakral mungkin. Sekalipun ini berarti Anda harus berkendara selama 3 jam sekali jalan.
sebab Tuhan tidak pernah terkalahkan dalam hal kemurahan hati. Perhatikanlah juga cara Anda menerima komuni kudus. Seorang Katolik memerlukan waktu untuk mempersiapkan dirinya menerima Tuhan Yesus dan menyempatkan diri untuk mengucap syukur. Sudah menjadi hal yang umum terjadi bahwa umat Katolik membiarkan konsentrasinya terpecah sebelum dan sesudah komuni kudus. Kurangnya persiapan dan rasa syukur ini secara dramatis mengurangi dampak rahmat Tuhan dalam kehidupannya. Lihatlah teladan Santo Louis de Montfort. Ia akan menghabiskan waktu berjam-jam untuk mempersiapkan dirinya menerima komuni kudus. Kadang-kadang, ia berjaga-jaga sepanjang malam dalam doa-doa vigili. Kemudian, ia akan berlutut di gereja selama berjam-jam setelah menerima komuni kudus untuk mengucap syukur kepada Tuhan kita. Anda dan saya mungkin tidak menghabiskan waktu berjam-jam. Tapi bisakah kita menyediakan waktu 15 menit? Seberapa banyakkah kita mengasihi Yesus? Banyak umat Katolik menyempatkan waktu untuk mempersiapkan diri menerima sakramen Krisma. Akan tetapi persiapan ini sangat tidak memadai di sebagian besar paroki. Lebih parah lagi, hanya sedikit dari mereka yang dikukuhkan dalam sakramen Krisma ini memperhatikan diri mereka sendiri dengan membangkitkan rahmat yang dianugerahkan Roh Kudus melalui sakramen ini. Oleh karena itu, mereka sering tidak menyaksikan perubahan yang sungguh terjadi dalam hidup mereka setelah Krisma. Pastikan Anda menolong mereka yang menjadi tanggung jawab Anda untuk mempersiapkan diri sungguh-sungguh sebelum menerima sakramen. Berdoalah kepada Roh Kudus setiap hari untuk menggiatkan rahmat-rahmat yang diperoleh melalui sakramen Krisma. Sering-seringlah berdoa novena kepadanya. Kesimpulan. Banyak lagi contoh yang dapat diberikan, dan tentunya Anda bisa merenungkan hal-hal praktis yang bisa diterapkan untuk diri Anda sendiri. Jika kita mengenali faktor-faktor yang membantu kita untuk menerima rahmat sakramental dari Tuhan dengan lebih efektif, maka kita akan lebih termotivasi untuk mencari sakramen-sakramen dalam kondisi yang paling memungkinkan, serta dengan persiapan dan rasa syukur yang semakin besar. Benedictio et claritas et sapientia et gratiarum actio, honor, virtus et fortitudo Deo nostro in saecula saeculorum. Amen. Berkat dan kemuliaan, hikmat, syukur, pujian dan keperkasaan, serta kuasa bagi Allah kita, sekarang dan sepanjang segala masa. Amin.